Bang, gimana Bang tadi cukup Dukung apa hal yang penting? ini Bang tadi cukup panas tadi Bang sebelum agenda sidang tertutup tadi Bang. Gini ya, sidang tadi seharusnya terbuka, tapi karena iklim hakim menjawab tidak mau menjelaskan, tapi dia mengakui ada sesuatu terjadi tindakan oleh Hotman kepada dia, verbal non verbal itu fix. Ketika Pak Arihat bertanya lebih detail, dia bilang saya nggak bisa jawab. Maka muncullah keinginan oleh Yang Mulia, karena ini permintaan dia nggak mau jawab, maka dia minta dibuat tertutup. Nah, di posisi tertutup di awal dia juga menghindar. Tetapi pertanyaan demi pertanyaan, ini kan pengacara punya trik ya, tim saya. Akhirnya dia jawab juga gitu. Ya, yang namanya di dalam mobil, yang namanya di apartemen, yang namanya di klub, nah, itu dia akui. Nah, dan dia mencoba menghindar, tapi dibacakan BAP-nya. BAP-nya Hotman, BAP-nya 5. Ya, dia mengatakan ada. Jadi sebenarnya bagi saya hari ini terjawab dari minggu lalu juga. Apa itu? Kan hanya ada 3 poinnya nih di kasus ini sekarang. 1, apakah benar ada perbuatan pelecehan kalau bahasa hukumnya? Kalau dalam kategori hukum disebut dengan presumption of innocence, dugaan. Apakah ada dugaan pelecehan seksual oleh Hotman Paris dalam hal perbuatan? Dalam kategori verbal non verbal, Hotman sendiri pun mengatakan bahwa kalaupun itu ada, suka sama suka. Artinya kami dari tim mengatakan ada perbuatan itu. Clear. Itulah gunanya Hotman diperiksa sebagai korban atau pelapor. Yang kedua, pemeriksaan iklim hakim hari ini dan pemeriksaan saya minggu lalu. Apa itu? Apakah benar ada surat kuasa yang berbunyi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Hotman Paris Hutapea kepada iklim hakim? Apakah benar ditandatangani oleh iklim hakim? Jawabnya ya. Dia mengakui bahwa ada tanda tangan 2 surat kuasa. Sedangkan surat pernyataan yang mengatakan bahwa dia benar mengalami pelecehan seksual, dia bilang dia tanda tangani, tapi tidak saya beri kesempatan untuk membacanya. Kan nggak masuk akal, kan dia bukan disekap. Di situ restoran, Grand Cafe, bintang 5 plus, nggak ada itu. Jadi, tapi dia mengatakan bahwa surat kuasa ada, surat pernyataan dia tanda tangan, tapi nggak sempat baca. Pertanyaannya, kok surat kuasa dia baca, surat pernyataan tidak dibaca? Kan bunyinya sama. Berarti clear. Dari keterangan iklim hakim juga kita gali, dia mengakui ada sesuatu yang dialaminya, dan dia mengaku menolak berpacaran dengan Hotman. Karena Hotman mengatakan bahwa mereka sepakat untuk jadian, berpacaran dan check in di apartemen Moy Kelapa Gading. Disitulah terjadi perbuatan itu. Nah, jadi keterangan Hotman, keterangan iklim hakim sinkron, linier. Selesai. Apalagi yang harus saya buktikan? Minggu lalu sebelumnya ahli dari pihak Hotman atau JPU mengatakan bahwa tentang pengujian hak imunitas seorang advokat dan atau pendalaman Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang hak imunitas kekebalan dan tentang bahwa seorang advokat tidak identik dengan kliennya. Nah, jadi 2 poin tadi sudah clear menurut saya, walaupun itu dari pihak Hotman dan JPU.
Nah, yang terakhir dari kami hari ini dan 3-4 minggu ke depan ini, saksi yang meringankan saya, Ade Charles, yang mengetahui surat kuasa itu benar adanya, walaupun dia sudah akui ada, tapi akan diperkuat keterangan itu. Kemudian siapa lagi? Kami minta agar Bunda Widya alias Ibu Marwia yang kata Iklim Hakim sebagai asisten manajer, sebagai manajer dan sudah memberikan keterangan seolah-olah ada sesuatu dalam mobil saya, dan itu kami minta untuk nanti dia dihadirkan sebagai saksi. Begitu gentlenya saya minta, oke, kalau itu saksi dari Anda, ada keterangan yang berbeda dari Bunda Widya, mana? Biar kita periksa di sini. Karena saya punya rekamannya. Nanti rekaman itu akan saya ungkap seperti apa di persidangan, setelah itu baru saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi poin sebentar. Jadi poin itu tinggal besok saya membuktikan bahwa saya adalah sebagai advokat menerima kuasa, ada pelecehan diakui oleh pelaku. Hanya saja Hotman bilang suka sama suka. Tapi kalau suka sama suka, Iklima bilang saya menolak sebagai pacar. Terus apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan Hotman terhadap Iklima Hakim? Ya, berarti saya tidak salah dong kalau tim saya dan Iklima juga mengatakan ada dugaan pelecehan seksual verbal non verbal. Kalau begitu ada perbuatannya, terus ngapain saya dituntut-tuntut? Terus kalau mereka memang berpacaran, kenapa Iklima Hakim bilang menolak cintanya? Kenapa dia merasa ada sesuatu dalam mobil, dalam klub, di apartemen? Kira-kira begitu. Bang, tadi juga Bang, soal ini juga Bang, ada pengakuan sidang tertutup sekarang. Sebentar. Kita juga yang baru terdengar kalau misalnya Bang Rasmin karena kita menjadi istri Itu kan kata dia. Nah, pertanyaannya, Bunda itu katanya dalam mobil. Terus katanya saya ngomong ke Bunda. Lah, pertanyaannya Bunda sendiri ada rekaman di saya. Ada chattingan juga bahwa dia tidak pernah dilibatkan urusan ini. Justru Bunda itu disuruh pergi kalau dia mau bercerita yang urusan yang sensitif. Justru Bunda itu disuruh pergi sama dia. Ada rekamannya di sini. Nanti saya mau buka. Dan ada chattingannya. Jadi itu hanya rekayasa. Tapi yang pasti dalam mobil saya itu saya tidak nyusui di situ. Itu poinnya. Oke? Bang, dikit bang, terkait kata Hotman, abang takut nih kalau ada pergantian hakim, gimana tuh? Enggak lah, mana ada kita takut. Kalau hakim sudah menyatakan bahwa Mahkamah Agung ada mutasi, ya kalau memang beliau berganti monggo. Kalau beliau belum dimutasi, ya silakan. Bagi kami nggak ada masalah. Yang saya berkeberatan selama ini, jangan sidang ini dipaksa-paksa sehingga terkesan diburu-buru. Saya mau terang peristiwa hukum ini seperti ini. Satu pemeriksaan saksi bisa 3-5 jam untuk menggalinya. Walaupun tim hukum saya banyak kecewa karena hakim kurang memberi keleluasaan. Tapi ini akan lanjut terus. Nanti ini akan lanjut setelah ini karena kita hanya break 30 menit, sholat dan makan siang. Setelah itu kami akan lanjut. Tapi yang pasti baru yang bertanya itu baru tim saya. Saya belum. Baru 3 orang. Ya, oke. Kalau sidang tertutup hari ini gimana, Bang? Gak ada masalah. Kan saya orangnya nggak ada masalah. Toh kalian juga udah tahu perbuatannya. Ada kalimat ML, ada jilat-jilat, betul nggak? Ya betul. Nah, ada buah dada yang katanya keras, tidak sesuai aslinya. Kan itu pengakuan di situ. Nah, terus katanya ada postingan si Iklima tadi tanya Rahmat, ini baju saya ini jadi saksi bisu. Begitu ditanya saya nggak mau cerita, tapi ada kan gitu kan. Nah, jadi udahlah kita sama-sama tahu lah TST. Jadi kalau saya gini ya, kalau saya melihat muka si Iklima kasihan saya. Kalau dia mau bercerita begini di depan pengadilan ini, itu yang dia ceritakan di polisi. Hotman yang akan diproses hukum, tinggal lanjutkan aja Dumas itu. Bukan saya dengan dia justru dilaporkan Hotman. Nah karena kebodohan dia, jadi dua-dua terjerat ya. Tinggal kami pembuktian. Kau benar nggak memberi kuasa ke saya? Benar. Kau benar nggak kau dilecehkan? Benar.
kau ada nggak perbuatan kau dilecehkan oleh Hotman? Ada. Terus saya sebagai kuasa hukum menjalankan tugas nggak? Menjalankan. Itikat baik nggak? Itikat baik. Orang baju dibeli, ini dibeli. Dia belum pernah ke Grand Hyatt itu, makanya nggak tahu mana pintu ke pintu. Makanya Hotman bilang dia anak mangga besar. Oke, Dia baru Bang. tahu berkelas setelah sama saya. Pesan-pesan buat Bang Hotman, Bang. Ya pesan saya untuk Hotman, kau bilang kau pengacara top. Rasman bukan siapa-siapa, tapi tiap hari kau posting Rasman. Kau nggak bisa tidur tanpa Rasman. Saya takut nanti kau mau meninggal dunia pun ingat Rasman. Ingat Tuhan. Kau udah mulai peka. Ya jantung sudah dikasih ring. Hati sudah bernanah. Tambah lagi demam-demam, dikit-dikit capek demam, dikit-dikit capek demam, mencret-mencret. Itu pertanda. Artinya apa? Si Hotman ini, kalau kau memang sudah tidak percaya diri, angkat bendera putih. Kalau kau percaya diri, jangan persoalan yang tidak penting kau bahas. Ini ujung-ujung cerita ABC Rasman, ABCD Rasman, ekor-ekornya ke Rasman. Dia nggak bisa tidur tanpa mikirin Rasman. Tiap hari dia mikirin saya, dia yang sakit, itu namanya sakit hati. Berarti Oke? Bang Hotman mulai sayang sama Rasman ya? Bang, berarti skor dulu. Bang, berarti Hotman. Iya, yang dikit Bang. Bang, berarti Lu mau mancing gua biar gua perang sama dia, nggak ada urusan. Lu mau ngomong apa? Abang tadi bilang dia mikirin abang. Artinya apa Bang? Selalu abang. Dia cinta sama saya. Oh, iya. Dia sayang sama saya. Nah, Dia rindu sama saya. Kenapa orang yang selalu mengingat seseorang, dia itu berarti sayang dan mikirkan dia. Sementara saya ngorok, tidur nyenyak, tidak mikirin dia. Saya nggak pikirkan dia, saya pikirkan diri saya. Saya pikirkan anak saya. Ini Putri anak saya ini udah selesai. Mau Tapi masuk sekolah tinggi ilmu kesehatan ini. tapi waktu abang sakit nggak ada respon apa-apa tuh Putri, dari Putri. Hotman. Nih Putri. Nah, saya nggak mau bandingin sama anak siapa ya. Coba ini anak saya Putri nomor berapa? Nomor 6 ya. Putri Arif ini kemarin lulus sastra Inggris loh, tapi masuk ke kesehatan. Ini anak Bandingkan anak saya sama anak si hitam kumal. Kalau bibit saya jelek sama maknya jelek gak begini bentuknya. Tapi kalau maknya jelek, ibunya jelek, lahir anaknya kayak apa coba? Hitam. Sesuai kulit. Jadi bibitnya Bang Hotman jelek. Ini bisa. Saya nggak bilang Hotman ya. Tapi saya bilang anak saya. Coba kalian kamera. Cakep Bang. Ini bandingkan sama anak si hitam kumal. Dia aku cakep. Ini Bang. baru satu nih. Anak saya ada 8, 6 perempuan. Oke. Nah, sekarang kalian